Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Julaiha Bulungan Dan saya Putri Rahmadani Zain dalam acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. Nah, ini kita sudah masuk di pekan yang ke-6. Tapi karena sudah semakin lama tentunya ini harus kita ingatkan kembali Putri. Bahwa banyak sekali talent-talent dari berbagai macam kabupaten kota di Sumatera Utara yang akan ditampilkan oleh adik-adik kita semua. Benar sekali. Jadi Juli hari ini adik-adik kita dari berbagai kabupaten, ada dari kota Medan. Mana nih pendukung dari kota Medan? Oh ada. Dari mana lagi Juli? Dari Deli Serdang. Dari Pematang Siantar. Serdang Bedagai. Dan Tebing Tinggi. Luar biasa 3 juta penonton di studio dan di rumah begitu ya. Ramai sekali ya. Tapi Putri juga salut ya kepada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya yang berhasil sudah menjadi dai Juli. Tentu di usia masih sangat dini orang tua bisa mencetak anaknya menjadi dai. Yang itu tidak mudah tentunya ya Putri ya. Apalagi di era digitalisasi saat ini. Tepuk tangan dulu dong buat orang tua yang hadir. Baik, nah hari ini Putri Iya. selain kedatangan orang tua yang hebat dan anak-anak yang hebat di sini, kita juga bersama dengan narasumber atau Dewan Hakim, Dewan Juri, Iya. tamu pada hari ini di sini setiap pekannya Putri. Kita sapa dulu ya Juli, ada siapa kira-kira? Yang pertama ada Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Hari ini datang kemari Ustadz? Ya, karena 2 juri tampan jadi sehat jadi hari ini. Gitu ya Ustadz ya. Nanti akan menilai anak-anak kita ini bagaimana menurut Ustadz anak-anak kita ini ke depannya Ustadz. Iya, kelihatannya ahli surga semua ya. Amin. Insya Allah menang semua ya. Amin. Baik, terima kasih Ustadz dan selanjutnya ada Dewan Hakim tamu kita juga di sini ada Ustadz Yuzaidi Yusmar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, baik. Ya, Alhamdulillah, sangat senang sekali sekarang ini bersama adik-adik ya yang luar biasa Masya Allah. Saya tengok ada yang sangat muda sekali ini ya. Sangat mudah sekali, Masya Allah. Insya Allah nanti penampilannya kita tunggu-tunggu ini. Tidak sabar saya ingin melihatnya. Baik, tidak sabar tapi nanti bukan urutan pertama ya Ustadz ya. Baik. Jadi harus sabar Harus menunggu. sabar ya Putri. Dan siapa lagi Putri? Dan yang terakhir ada Ustadz Rizkil Asri SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz bagaimana sih penilaian dari Akademi Dai Cilik ini biar adik-adik kita tahu nih Ustadz. Aspek-aspek penilaiannya apa aja nih Ustadz? Baik, adik-adik peserta Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023, adapun penilaian yang akan dinilai. Ini mengingatkan kembali bahwasanya ada beberapa poin. Pertama ada vokal, kemudian ada mimik, ada materi dan busana. Maka ini bagian dari penilaian. Insya Allah adik-adik yang 11 peserta lolos semuanya ya kan, mudah-mudahan. Ya doanya seperti itu ya kan, jangan 11 peserta yang tampil, 12 yang lolos. Nah itu kita bingung. Kemudian kita juga hari ini kehadiran juri yang luar biasa ya. Saya sangat mengidolakan juri yang sebelah kiri saya ini. Muda ya kan, kemudian cerdas dan sekretaris umum MUI Kota Medan. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Dr. Syukri Albani. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa diingat nanti untuk adik-adik semua bahwa ada beberapa aspek yang akan dinilai. Benar sekali. Dan itu tadi ya Dewan Juri kita yang akan menilai adik-adik kita ini Juli. Rasanya para orang tua dan pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar. Siapa kira-kira peserta pertama kita? Baik, ini ada dari Deli Serdang. Mana suaranya?
Sepertinya ibu-ibunya yang deg-degan ya. Dekat. Yang mau tampil anaknya gitu ya, Ibu-ibunya Put, ya. yang deg-degan. Baik, jadi naluri seorang ibu ya Put ya. Benar sekali. Langsung saja kita panggil, ini dia Muhammad Rizky Pratama Pasaribu. Aka- Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara Burung merpati si burung balam terbang tidak di waktu malam. Sebelum saya memulai kalam, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulah wa dinul haq liusirahu alad dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di dalam suatu silaturahmi di stasiun TV yang mana mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun materi ceramah saya adalah tentang jujur. Bapak, Ibu, Dewan Juri, para hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Terlebih-lebih pada zaman sekarang ini, kejujuran adalah hal yang langka dan sudah menjadi semacam ancaman seperti buah si malakama yang jika dimakan maka mati ibu dan jika tidak dimakan maka mati bapak. Artinya orang yang jujur akan ditakuti banyak orang karena orang yang jujur akan dijauhi dan banyak musuh di hadapannya. Padahal seharusnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan menghantar kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Bapak, Ibu, Dewan Juri, para hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas jelas sekali terlihat bahwa apa yang difirmankan oleh Allah itu sifatnya adalah wajib. Artinya, wajiblah bagi kita untuk berkata, bersikap, dan berbuat jujur agar kita mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menempatkan sifat jujur kepada para nabi dan rasulnya yang diutusnya agar mereka menunjukkan sifat jujur kepada umatnya. Lalu kita terima kejujuran dengan mencontohnya pula di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Dewan Juri, para hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita lucu yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita. Seorang penagih hutang datang ke salah satu rumah.
Lalu yang punya rumah menyampaikan kepada anaknya, kalau ada tukang menagih hutang datang, bilang, "Ibu tak di rumah ya." Sang anak yang polos bertanya, "Memangnya ibu mau pergi kemana?" Ibunya berkata, "Sudah, ikuti saja yang ibu bilang." Anak kembali bertanya, "Bilang apa, Bu? Kalau ada tukang menagih hutang datang dan bertanya, ibu ada bilang pergi ya." Akhirnya anak mengiyakan. Tak lama datanglah penagih hutang dan bertanya dengan anak tersebut, "Ibu ada?" Lalu anak menjawab, "Kata ibu, pesan ke saya kalau ada tukang menagih hutang datang, saya disuruh bilang pergi." Nah, ada didikan yang salah dalam hal ini. Seharusnya pada usia dini sudah dididik bersikap jujur, malah diajari bahkan dipaksa untuk berbohong. Bapak, Ibu, Dewan Juri, para hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wa bi baiti fi wasati jannati liman tarakal kaziba." Artinya, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Bapak, Ibu, Dewan Juri, para hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang saya sampaikan tadi tentang jujur, marilah kita saling mengingat untuk berkata, bersikap, dan berbuat jujur agar kita mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata pepatah yang perlu kita pertahankan, membujur lalu melintang patah. Artinya orang yang jujur akan mendapat ridho dan yang berbohong akan mendapat laknat. Cepat maupun lambat, terlebih-lebih jujur terhadap Allah, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain. Hanya demikianlah penyampaian saya dalam ceramah saya yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke kota Pinang, melihat rumah banyak berjajar. Maafkan penyampaian saya yang kurang, maklum saya masih belajar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ilal liqa, ma'assalama, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizky Pratama. Jadi ada pantun dan ada peribahasa juga. Benar sekali. Jujur ya kalau masih belajar tadi pantunnya ya. Iya, menarik sekali. Jadi siap untuk mendengar komentar Dewan Juri, nak? Siap, baik. Kami mintakan kepada Dr. Haji Muhammad Syukri Albani dikomentari, tolong. Alhamdulillah Dinda Rizky. Ganteng kali ya. Tapi hafalannya bagus. Hafalannya bagus, pesannya sampai. Memang ini sulit. Jujur itu sulit. Tapi memang pesan hari ini luar biasa kepada kita. Kalau anak-anak sudah nyuruh kita jujur, berarti orang dewasanya harus jujur ya. Insya Allah Ustadz doakan menjadi dai kondang nanti di Deli Serdang ya. Amin. Dan nanti sampai kepada wilayah Sumatera Utara. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya ya, untuk memberi komentar selanjutnya Ustadz Rizkil Asri kami persilakan. Baik, Assalamualaikum Ananda Rizky Pratama. Waalaikumsalam, Ustadz. Iya, semangat ya nak. Udah sarapan tadi? Udah, Ustadz. Oh, udah. Baik, hari ini Rizky Pratama penampilannya bagus ya, sudah berani tampil di depan kamera dan disaksikan oleh 3 juta penonton, baik yang di studio maupun di rumah ya. Itu yang pertama, perlu kita apresiasi. Namun ada memang koreksi yang perlu disampaikan, ini menjadi pembelajaran buat Ananda ya. Terkait dengan mimik ya. Jadi memang sebenarnya isi materi Ananda ini bagus, bagus sekali.
Apalagi tadi sebenarnya kalau cerita lucu itu saya mendengarnya sebenarnya bukan hanya lucu tapi memang menusuk gitu ya. Bagaimana orang tua secara tidak langsung mengajarkan bohong kepada anaknya kan begitu ya. Jadi materinya bagus. Hanya saja tadi mimiknya datar memang. Masih datar termasuk dalam menyampaikan judul juga masih datar. Kurang wow gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari segi busana ini sudah seperti Tuan Guru Besilam. Nah, the next Tuan Guru ini ya. Kalah ustadz-ustadz yang di depan. Kalau ustadz di depan ini ustadz milenial ini ya kan pakai jas ya gitu ya. Kemudian memang menghafal. Kalau bisa dalam ceramah jangan kelihatan menghafalnya seperti dari tadi ada kata-kata seperti ayat di atas. Harusnya sebagaimana ayat yang saya sampaikan. Seperti jangan ayat di atas seperti itu ya. Kemudian ada pantun, ada peribahasa bagus. Jadi pada intinya penampilan Ananda hari ini bagus dan terus belajar. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Rizky. Boleh kembali ke tempat nak. Luar biasa sekali Ya, Put, ya. Dan untuk selanjutnya ini Juli, ini nggak kalah luar biasanya dengan Rizky. Dengan judul menuntut ilmu. Menuntut ilmu, jadi sangat tepat untuk anak-anak dan bahkan kita juga orang dewasa agar tidak lelah dalam menuntut ilmu ya Putri. Benar Ya. sekali. Kali ini adik kita dari Deli Serdang. Mana suaranya dari Deli Serdang? Langsung saja kita panggilkan Abdurrahman Sa'di. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang terhormat ayah bunda dan seluruh sahabat di Nusantara. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sa'di dari Tanjung Murawa. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan tema Muslim wajib menuntut ilmu. Sahabat TVRI Sumut yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan ilmu kita menjadi mulia, dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Dengan ilmu juga akan tercipta kesejahteraan dan perdamaian dunia. Bukankah Allah telah menganugerahkan kepada kita akal dan budi yang dengannya kita bisa belajar dan memahami? Tidakkah kita melihat hewan-hewan di alam rimba yang hidup saling menerkam dan tidak mampu mengembangkan hidup mereka dari zaman ke zaman? Sudikah jika kita disamakan dengan hewan-hewan itu yang mana hidupnya habis untuk makan, minum dan berkembang biak saja? Sungguh tidak ada manusia yang akan sudi. Maka dari itu sahabat sekalian, marilah belajar mengenali Allah, mengenali Rasulnya dan mengenali agamanya dengan baik. Juga belajar tentang segala hal yang berguna bagi kehidupan kita. Hidup yang lebih baik dan bermakna. Ilmu akan menjaga kita. Dengan ilmu niscaya Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Demikian saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat bagi saya dan yang mendengarkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman As-Sa'di, luar biasa. Abdurrahman dipanggilnya siapa panggilannya? Saat, luar biasa. Langsung saja ya Kak, ini kita mendengar komentar dari juri. Untuk Siap yang ya pertama- Saat ya? Sudah siap? Siap sekali nampaknya ini saat ini. Baik, kita mintakan kepada komentar yang pertama dari Ustadz Yuzaidi. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum Abdurrahman Sa'di. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Abdurrahman Sa'di. Masya Allah, ini suaranya begitu lantang ya. Keras, tegas. Dari pertama kali Ustadz lihat naik ke atas panggung ini pecinya udah duduk ini. Udah cocok jadi calon ketua MUI ini Ustadz. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kemudian percaya dirinya sudah dapat ya, Masya Allah. Dan yang membuat Ustadz kagum lagi ini dari Abdurrahman Sa'di. Ini Abdurrahman Sa'di ini teringat Ustadz penulis dari buku dari Al-Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Quran, Abdurrahman Sa'di. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga favorit ini ya, sangat mengagumkan seorang Syekh Abdurrahman Sa'di. Jadi cara baca Qur'annya itu Masya Allah ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat katanya. Masya Allah, itu sudah menjadi nilai atau poin tersendiri bagi Ustadz. Kemudian mengucapkan kata Allah itu umur anak segini sudah bagus sekali ya. Allah, Allah, Allah ya. Itu sudah bagus vokalnya ya. Hanya saja Ustadz sedikit ingin memberikan tamsilan tadi atau perumpamaan. Tadi Abdurrahman Sa'di mengatakan jangan seperti hewan ya kan. Ya, bisa kita seperti hewan apabila memikirkan nutrisi perut aja. Tapi kita ini manusia, yang membedakan kita dengan manusia, kita harus memberi nutrisi hati dan akal kita, yaitu dengan ilmu. Itulah makanan dari akal dan hati kita, ya kan? Dengan ilmu tadi akan menjadi apa tadi? Ilmu, dengan ilmu akan menjadi mudah, dengan ilmu akan menjadi mulia, dengan ilmu Juga akan tercipta kesejahteraan dan perdamaian dunia. iya, kesejahteraan dan perdamaian dunia. Tepuk tangan dulu untuk Abdurrahman Sa'di. Masya Allah, itu kata-katanya sangat dalam ya. Dengan ilmu akan menjadi mudah. Buktinya sekarang kalau pergi haji, naik pesawat cukup berapa jam itu? 8 jam ya kan. Kalau dulu orang tua kita pergi haji berbulan-bulan, orang udah pada lupa dia baru balik haji. Iya kan? Sekarang dengan ilmu sudah menjadi mudah, semuanya menjadi indah. Ini sudah bisa bercakap nih. Akhirnya Abdurrahman Sa'di bisa dilihat oleh seluruh dunia. Di YouTube sudah nampak Abdurrahman Sa'di tampil menyampaikan terpujinya kelakuan jujur itu ya. Terima kasih Abdurrahman Sa'di, semangat terus. Insya Allah akan menjadi da'i yang membanggakan umat. Amin. Amin ya rabbal Iya, alamin. terima kasih Ustadz, luar biasa sekali. Mungkin untuk selanjutnya ya, kami meminta komentar dari Ustadz Syukri. Iya, saya cemburu kepada Abdurrahman. Keren kali hari ini. Serbannya siapa yang pakai itu? Bunda. Bunda ya? Wah ya, jadi nanti berlatih sendiri karena pakaiannya, mimiknya, cara penyampaiannya sudah menandai bahwa ini akan menjadi dai kondang ke depan. Jadi dengan ilmu juga. Desalan Ustadz didalami semua pemahaman tentang keislaman dan improvisasi. Jadi improvisasi itu penting. Tapi nanti memang bisa jadi sesuai dengan umur ya. Memahami bukan hanya sekedar menghafal tapi ada pemahaman di dalamnya. Sukses Adinda ya, Ananda ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. terima Terima kasih, kasih Abdurrahman Abdurrahman. As-Sa'di. Baiklah pemirsa yang ada di rumah dan para orang tua yang hadir. Selanjutnya ini masih dari Deli Serdang. Mana suara dari Deli Serdang? Masih semangat ya Putri ya. Masih dan tentunya. harus semangat. Nah hari ini pembahasannya tentang dunia hanya sementara. Jadi kalau dalam pepatah Arab dikatakan hiyat dunia aqallu minal qalili wa anshikuha adzallu minal dzalili. Nah ini luar biasa ini bagaimana dunia itu hanya sedikit
dari yang sedikit. Benar sekali, langsung aja kita panggilkan, ini dia Aina Zahira. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad, Nabi yang masyhur. Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat dunia akhirat. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kalau saya bilang dari Serdang, jawabnya ahoy ya. Dari Serdang, ahoy. Judul tausiah saya pada hari ini, dunia hanya sementara. Kehidupan di dunia adalah tempat persinggahan yang cepat musnah. Bukan merupakan tempat tinggal yang kekal untuk bersukaria. Sudah banyak kita lihat di sekeliling kita, suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya, orang tua meninggalkan anaknya, saudara meninggalkan saudaranya, teman meninggalkan temannya. Tahun demi tahun berlalu, semakin hari umur kita semakin berkurang, semakin hari kita semakin mendekati ajal, sementara dosa kita semakin hari semakin bertambah. Akibat apa? Akibat ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja kewajiban kita selama masih hidup? Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan beramal sebanyak mungkin sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada hari ini juga kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang kedua, dengan air yang terus mengalir itu ada 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi, kesimpulannya adalah kita hidup di dunia hanya sementara. Seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kan? Pernah dengar tidak lagunya? Yuk nyanyi sama-sama yuk. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati, menghadap ilahi dunia tak ada yang baik. Demikianlah tausiah saya pada hari ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Taufik menjahit kopiah dari kain berbulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina Zahira. Aduh
kayaknya kita udah trio ini Putri ya. Sama tingginya. Sama tingginya. Nah tadi semangat penontonnya nyanyi ini sebenarnya, tapi Lupa lirik. Lupa lirik, ya, Penontonnya lupa lirik. belum di briefing ya Putri ya. Baik, langsung saja kita mendengarkan komentar dari Ustadz Rizkil kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, Ananda Aina Zahira, gimana kabarnya nak? Sehat. Iya, Aina ya. Di mana Aina ini? Kelas berapa Aina? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Iya. Dari Deli Serdang. Iya. Deli Serdang di mana? Di Bangun Purba. Oh, Bangun Purba ya. Iya. Ananda Aina Zahira, kalau dari penampilan sangat menarik ya, seperti yang disampaikan Kak Juli Julaiha tadi. Bisa cocok jadi MC ini, ya kan? Trio ya kan. Nah, kali ini pun Kak Juli duetnya sama kakak-kakak juga ya kan, Kak Putri Zen, biasanya sama abang-abang gitu ya. Nah, jadi udah pas ya. Kalau dari segi penampilan, mode busananya bagus, menarik ya kan. Up to date lah masa kini ya kan. Nah, kemudian juga meskipun tadi ada yang terlupa, biasa namanya kita menghafal ya kan. Tapi saya suka dengan akhir dari ceramahnya. Ada kesimpulan yang disampaikan dengan dengan bernyanyi gitu ya. Jadi kreatif dia dalam menyampaikan tausiah. Kemudian ditutup juga dengan pantun, itu cukup baik untuk sebuah ceramah ya Ananda ya. Hanya saja ke depan Ananda terus belajar, lebih semangat dalam menyampaikan ceramah. Insya Allah ke depan bisa jadi daiyah yang ternama. Jayid untuk Ananda. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, terima kasih Aina. Baik, boleh kembali. Wah, luar biasa Jayid sekali. nilainya. Jayid ya. Bisa jayid dan bisa mumtaz. Nah ini khasnya Ustadz Rizkil nih Putri kalau mengasih penilai. Selanjutnya kita sekali. akan melihat dai dari mana lagi nih Putri? Dari Langkat, mana suaranya? Dari Langkat. Oh, agak rame Juli ya. Langkat. Langsung saja kita panggil, ini dia Wan Muhammad Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashari Tambunan, Bupati Deli Serdang, mendukung sepenuhnya program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Karena hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Deli Serdang, yaitu Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Melalui program ini, mari kita tumbuhkan kecintaan seluruh generasi muda Islam terhadap agama, bangsa dan negara agar tercipta regenerasi dai yang handal di masa yang akan datang. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ceramah. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TPRI Sumut. Media bersatu bangsa. Bunga mawar, bunga melati. Harumnya sungguh memikat. Apa kabar hadirin hari ini? Semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Dewan Hakim yang bijaksana, pemirsa TPRI tercinta, perkenalkan saya Mustafa dari Kabupaten Langkat. Pada kesempatan kali ini, izinkan Mustafa menyampaikan ceramah yang berjudul Pentingnya Ilmu Bagi Kehidupan. Teman-teman. Oh, teman-teman. Tahu kalian seberapa penting ilmu ya? Menuntut ilmu itu menempati posisi yang penting di dalam Islam, sehingga merupakan kewajiban bagi pemeluknya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Di dalam Al-Quran, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggalan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sahabat Pildatil yang Mustafa cintai. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Pemirsa TPRI yang Mustafa cintai, orang yang berilmu pengetahuan adalah orang yang sangat tenang. Abdul Hamid Al-Ghazali mengatakan, orang yang tenang adalah ketika berhadapan dengan persoalan, dia punya jalan keluarnya. Orang yang pandai cari jalan keluar adalah orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana adalah luas ilmu pengetahuannya. Betul? Oleh karena itu teman-teman, menuntut ilmu itu dapat mendatangkan ketenangan. Hadirin wal hadirat dan teman seperjuangan. Kalau belajar dan berilmu pengetahuan adalah ketenangan, maka kebodohan adalah kepedihan dan kesengsaraan. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak berkeinginan bersusah-susah untuk menuntut ilmu, maka dia harus menahankan pedihnya hidup dalam kebodohan. Demikianlah ceramah saya pada hari ini, semoga bermanfaat untuk teman semua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan hiu makan buah, I love you abah. Ikan hiu banyak lemak, I love you mama. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Afwan minkum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum
yel-yel juga ya. Bunga Mawar, Bunga Melati. Cakep. Muhammad Mustafa, semangat kali. Berapi-api ya Julia, kita pun melihatnya jadi ikutan semangat. Tapi kalau boleh tahu Mustafa ini umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Sudah 10 tahun begini Putri. 20 tahun? nanti mendunia. Amin. Baiklah lah, udah siap untuk dengar komentar dari Dewan Juri? Siap. Sudah siap. Untuk itu dengan hormat Ustadz Syukri untuk memberikan komentar. Baik Adinda Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Keren ya, alhamdulillah. Ada tadi kelen. Jadi memang mimik Sumatera Utara itu harus dibawa. Jadi jangan Jakartaisme misalnya. Memang harus percaya diri dengan logat-logat Sumatera Utara. Karena memang ya ada istilah, ada logat tanpa mengurangi adab. Nah, itu menjadi kata kunci. Alhamdulillah tadi dimainkan dengan cantik oleh Adinda Mustafa. Yang kedua, Adinda Mustafa ini sudah punya modal banyak ya. Mampu menggerakkan jamaah untuk ikut ritme yang Adinda Mustafa tawarkan itu tidak mudah. Karena kadang-kadang begitu kita tampil di depan, kita ini seperti berlawanan dengan audiens. Tapi tadi sepertinya mengajak. Keren ya, jadi itu modal karena hidung pesek gitu, jadi hidung pesek. Hidung pesek bawa tuah ya, insya Allah jadi da'i yang luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima Ustaz Syukri. kasih. Terima kasih untuk Muhammad Mustafa. Luar biasa Semangat ya Putri. sekali. Makin semangat ini kita Baik, jadi melihat kita tes adik-adik. dulu yel-yel penonton nih. Masih semangat nggak ya Putri ya? Iya. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bangsa. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Selanjutnya kali ini Juli ini datang dari Kota Medan. Mana pendukungnya? Udah semangat. Oh, udah pakai nama. Jadi boleh dilihat mungkin ya penuh semangat persiapan ini pendukungnya. Persiapan. Akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Ini penting ya. Sangat penting sekali. Langsung saja kita panggil. Ini dia. Muhammad Ghazwan As-Sawri. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saya datang dari Marelan. Ikut Akademi Dai Cilik, TVRI Sumut. Kalau nanti salam saya ucapkan dengan semangat dan meriah, harap disambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dewan juri yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazwan As-Sawri. Saya berasal dari Kota Medan. Saat ini saya duduk di kelas 1 SD IT Permata. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah langsung berwasiat kepada manusia untuk selalu melakukannya. Dengan perantaraan ayah dan ibu, kita Allah hadirkan di dunia ini. Dengan penuh kasih sayang dan perhatian, mereka berdua merawat dan membesarkan kita. Hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis beliau. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Artinya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling Allah cintai? Rasulullah SAW menjawab, salat tepat pada waktunya. Lalu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Dari hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal yang paling Allah cintai setelah sholat tepat pada waktunya adalah birrul walidain, atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu banyak caranya. Termasuk kita yang masih anak-anak. Bersegera menyauti panggilan orang tua saja sudah berbakti kepada kedua orang tua. Contoh kecilnya, saat ibu memanggil, "Alif, sini sebentar nak." "Oke Mi, Alif datang." Nyes, sejuk rasanya hati ibu seperti ditetesi embun pagi. Atau saat ayah memanggil sholat, "Alif, siap-siap nak, sebentar lagi azan asar." "Oke Bi, Alif wudhu dulu ya." Masya Allah, bahagianya hati Abi mempunyai anak yang patuh kepadanya. Nah, teman-teman di sini ada tidak yang seperti Alif? Kalau ada, alhamdulillah. Atau kita ganti pertanyaannya ya. Pak, Bu, ada tidak yang punya anak seperti Alif? Kalau ada, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah isi ceramah saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ceramah ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi berkemah bertemu naga. Ternyata hanya naga boneka. Orang tua adalah surga. Jangan pernah engkau durhaka. Wassalamualaikum warahmatullahi
pantun penutupnya agak takut ternyata naganya boneka. Boneka. Tapi tadi contohnya Alif ya Kak Putri. Iya. Kenapa nggak nama Gozwan gitu? Dipanggil siapa? Gozwan. Oh seperti itu. Tapi Putri mau muji bajunya nih milenial sekali ya Ustadz Milenial ya. ya. Sepatunya sneaker ya Put ya. Nggak usah spill merek ya. Baik, langsung saja kita mendengarkan komentar dari Ustadz Rizkil. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum Ananda Gozwan. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, saya kira pun tadi namanya Alif gitu ya. Mungkin temannya Alif kali ya. Baik, Ananda Gozwan, luar biasa ya. Dari semua penilaian saya ini positif semua ini. Ya, bagus, vokal bagus, mimik bagus. Apalagi tadi isi materinya ya kan, selain ada dalil hadis, Quran, ada contoh cerita, nyes, gitu ya. Iya tuh betul itu, ini yang orang tua lain ya kan, kalau punya anak dipanggil anaknya agak lama datang, gimana itu ya kan. Jadi apalagi tadi dibalikkan ceritanya, cerita dari anak ke orang tua, begitu juga dari orang tua ke anak, itu permisalan yang cakep lah pokoknya ya. Cuman nanti gini nak, kalau ceramah boleh juga maju ke kanan, ke kiri boleh. Tidak harus seperti patung Sisingamangaraja ya. Intinya hari ini penampilan Ananda Gozwan mumtaz. Alhamdulillah, terima kasih. Gozwan Nastawi. Mumtaz loh Juli. Mumtaz, jadi ada jahit, ini mumtaz nih. Putri. Kali ini mumtaz, jahit jidan dan juga mumtaz. Baik, nah ini Baiklah. kita sekarang akan mendengarkan dai dari mana lagi Putri? Masih dari Kota Medan, mana pendukungnya dari Kota Medan? Nah ini namanya mirip-mirip dengan nama Dewan Juri kita ini Putri. Iya benar sekali. Berarti nanti komentar dari Dewan Juri kita tersebut ini ya Putri. Langsung saja kita panggilkan Yazid Ahmad Bilal Rokan. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Ahmad Bilal Rokan. Saya duduk di kelas 5 SD IT Permata Amanda. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita masih bisa berada di sini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang menyiarkan agama yang hak. Agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para dewan juri yang ada di sini, yang saya hormati para bapak ibu yang hadir di sini, dan yang saya sayangi teman-teman yang mengikuti acara dai kali ini. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makna dunia dan penyebutannya sebagai ad-dunya. Terambil dari kata dani yang berarti rendah seperti posisi jabatan manusia saat ini. Berbeda dengan surga atau jannah yang bersifat aliyah atau tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Al-Haqqah ayat 22. Kedua, karena singkatnya waktu di dalamnya seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Perumpamaan singkatnya seperti waktu pagi menuju kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu
lam yalbasu illa siyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. An-Nazi'at ayat 46. Ketiga, ibarat lain celupan tangan kita, dunia hanyalah tetesan air darinya, sedikit dan cepat menetes, tetapi menunjukkan nasib kita di akhirat. Maka secara sederhana bisa kita gambarkan bahwa dunia itu rendah secara geografis, singkat secara waktu, dan hina secara hakikat. Semoga dengan memahami hal ini, sikap kita yang benar tidak lalai terhadapnya. Jangan sampai kita menjadi apa yang dibilang dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bal tusiruna al-hayat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maka di dunia ini kita untuk mencari dan amal untuk bekal kita menuju akhirat yang kekal. Tentu kita tahu orang yang beruntung ialah yang ringan timbangan dosanya, berat timbangan amalnya. Wallahu a'lam. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Taman Deli, singgah sebentar membeli kuaci. Cukup sekian dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Yazid Ahmad Bilal Rokan. Panggilannya siapa? Yazid. Putri terkagum-kagum Juli ngelihat kostumnya. Kostum, baik. Ini kostumnya siapa yang nge-style? Yang buat siapa? Oh Yazid. Luar biasa sekali. Udah punya taste dia ya. Iya begitu udah ya. punya pilihan loh Ustadz. Jadi kita langsung saja mendengar komentar ya Putri ya. Nah kami persilahkan kepada Ustadz Yuzaidi. Baik, Assalamualaikum Yazid. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, nama kita ini agak-agak kembar sedikit ini. Namanya Yazid, nama saya Yuzaidi. Nah, kalau dalam bahasa Arab, Ustadz Yazid kecil, makanya tak besar-besar badan Ustadz. Baik, ismu tasghir ya. Yazid, Masya Allah. Dari penampilan ini kostum luar biasa. Ini sudah macam juragan minyak ini ya. Dari Timur Tengah. Ini Masya Allah ada pakai lilit tengahnya salnya ya kan. Nanti dipelajari lagi cara makainya supaya nampak lagi macam syekh-syekh dari Arab sana ini ya. Kemudian Yazid, ini judulnya berat ini sebenarnya. Ustadz kagum juga, ini pertama namanya dari Yazid Ahmad Bilal Rokan. Ada hubungan dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Ustadz lihat ini mak judulnya wajar saja. Karena ada nama Rokan mengangkat judul Hakikat Dunia. Ada ya? Ada hubungan dengan Syekh Abdul Wahab Rokan di Basilam? Oh ditanyanya ayahnya ada ya? Ada Masya Allah. Jadi ini judulnya cukup berat nih ya. Bagi anak-anak ini judulnya memang cukup berat. Dan tadi Yazid sudah membacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim ya, hakikat dunia. Cuman Ustadz aja ingin menambahkan bagaimana supaya dunia ini bukan dijauhi tapi dimanfaatkan supaya mendapat keuntungan akhirat ya kan. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kedudukanmu di dunia. Nah, jadi maksudnya di dunia ini untuk mendapat akhirat yang lebih besar lagi ya. Ini Masya Allah Yazid sudah bagus, nanti baca Qurannya diperbaiki lagi ya, diperbaiki. Kemudian Ustadz saran ini kostumnya nanti ini jangan hanya tampil di sini, nanti di luar sana pun pede juga pakai serban ya. Masya Allah. Semangat Yazid, selamat. Baik, terima kasih Terima Ustadz. kasih Terima kasih Yazid. Luar biasa sekali. Juli untuk peserta selanjutnya. Ini yang ditunggu-tunggu juga kali ya, kecil-kecil cabai rawit. Dari Belum mana Putri? Dari Pematang Siantar. Belum dipanggil namanya udah naik panggung. Ya kan? Langsung saja ini dia Azlan Zaidan Hidayat Harahap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amir Hamzah, Wali Kota Binjai, mendukung program Akademi Dai Cilik 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman, sarjana hukum, pelaksana tugas Partai Langkat. Dengan ini mendukung sepenuhnya program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan generasi ulama dan dai sejak usia dini. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Cilik TVRI Sumut nomor 1 bangsa. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Bersyukur kepada Allah. Salawat kepada Nabi. Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innallaha fi husn lilladzina amanu wa tiwal haq wa tawassau bi haqqi wa tawassau bi sabr. Allah, teman-teman semua, kalau nggak sholat rugi, kalau nggak berfirman rugi, kalau nggak baca Quran rugi, kalau nggak sholat rugi. Allah, biar masuk surga jangan jadi orang yang rugi. Jangan malah-malah. Rasul berkata, la tadab walakal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan. Iya, tadi bilang apa? Jangan marah. Tapi Azlan marah nggak? Nggak ya? Enggak, serius Azlan itu ya wajahnya ya. Bukan marah ya nak ya. Ih, Azlan usianya berapa tahun sayang? 3. Kalau tadi Juli ya, ini pakaiannya cantik-cantik ya, semuanya cantik. Ini sepatunya kelap-kelip rupanya. Baik. Pecinya gimana Kak Putri? Pecinya bergambar. Coba tunjukin dulu sepatu kelap-kelipnya mana? Baik, jadi luar biasa sekali ya peserta kita hari ini. Tadi kita lihat Dewan Juri udah manggut-manggut ini.
Ustadz Syukri sudah manggut-manggut. Kita mau dengar komentar dari Ustadz Syukri. Ustadz Syukri, tafadhol. Iya, alhamdulillah. Ini juri 2 lagi pasti kepengen komentar ini. Jadi kalau dikasih space biar komentar ya. Azlan, ada satu doa itu ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ini gembira betul ini orang tuanya. Penyejuk mata dan pesannya to the point. Ustadz suka itu. Jangan marah, rugi. Karena kadang-kadang jamaah tuh nunggu yang itu-itunya gitu. Banyak kali yang kita omong, intinya apa Ustaz? Intinya ya jangan marah. Ya, saya hari ini malu karena waktu usia 3 tahun saya ngapain. Subhanallah. Saya hanya berdoa kiranya Azlan menjadi dai yang luar biasa. Terima kasih, sehat selalu dan gembiralah buat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Selanjutnya Ustadz. kita persilakan kepada Ustadz Rizkil untuk mengomentari. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum. Aduh Ustadz, mau ikut ya Ustadz ya, mau ikut. Iya, tunggu ya sayang ya. Saya merinding luar biasa. Saya berdoa kalau Ustadz tadi doanya jadi anak soleh ya. Kalau saya berdoa anak saya jadi seperti Azlan. Amin. Amin ya rabbal alamin. It's the best lah. Mumtaz. Mumtaz. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Yuzaidi untuk memberikan komentar. Masya Allah, spesial untuk Azlan ini kita 3 berkomentar ya. Masya Allah. Saya terus terang ketika melihat Azlan, Zai dan Hidayat Arahab, saya berkaca sebagai orang tua nih ya. Karena di umur 3 tahun seperti ini ya cukup luar biasa nih. Menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, dia sangat pede sekali ya. Ya. Dan ya dia pun ya hafalannya itu luar biasa itu. Ya, kalau anak-anak sekarang mungkin berat sekali untuk mendapatkan seperti Azlan ya, apalagi tantangan sekarang seperti ini ya. Azlan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Azlan anak yang menyuluh semangat Islam wal muslimin di dunia. Amin. Terima kasih kepada orang tua Azlan ya. Terima kasih kepada orang tua Azlan. Tolong dibimbing hingga anak kita ini nanti terus menjadi dai yang luar biasa. Amin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Azlan. Boleh tunjukin lagi sepatu kelap kelipnya mana? Iya, kelap kelip ya. Kelap kelip sepatunya. Terima kasih Azlan. Iya, kecil-kecil cabai rawit ya Juli. Semoga nanti kelak kita mempunyai anak seperti Azlan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini selanjutnya juga ada yang menarik ini Putri. Gak kalah keren juga ini. Kalah keren. Ini dari mana Putri? Dari Pematang Siantar. Pendukungnya sampai sewa kostum. Sewa kostum. Oh ya wajib Nah, katanya. jadi kita mau tahu nih bagaimana penampilan dari Yumna Rahadatul Aishi. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Media Pemersatu Bangsa. Nama saya Yumna Rahadatul Ais. Saya dari kota Pematang Siantar. Siantar men loh. Saya bersekolah di SD Musapas. Cerdas, berkarakter, berprestasi, Qurani. Hai SD Musapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yumna dulu ya. Iya Yumna, lupa. Semangat kali mau
bijaksana. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Pematang Siantar. Dan yang saya sayangi penonton yang di studio maupun penonton yang di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, serta kita bisa berkumpul lagi di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan ilmunya dan yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau fit dunia hatta akhirat. Penonton yang studio maupun di rumah, hari ini Yumna nggak sendiri loh. Yumna bersama sahabat Yumna. Mau tahu nggak nama sahabat Yumna siapa? Mau ya penonton. Aku cantik. Assalamualaikum. Nama kamu siapa sih? Waalaikumsalam Yumna cantik. Nama aku Lamtiur. Udah kenal kan penonton? Siapa sih tadi namanya? Lamtiur. Kira-kira idola kamu itu siapa sih? Idola aku, idola Yumna. Kepala botak, berwarna biru, gendut pula. Yang ada kantong ajaibnya loh Yumna. Wow, keren banget idola kamu. Tapi jika mau lebih keren, kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yumna, Rasulullah itu siapa sih Yumna? Rasulullah itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Yumna. Lamtiur juga mau ganti idola aja deh, jadi Nabi Muhammad. Wow, begitu kan? Lebih keren Lamtiur. Iya Yumna. Penonton yang di rumah maupun di studio, dalam kehidupan ini kita tentu mempunyai idola. Ada yang idolanya kepala botak berwarna biru, gendut pula. Jadi siapakah sosok yang pantas untuk kita idolakan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti akhlak dan perbuatan beliau? Karena Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, perkataannya senantiasa jujur dan saling kasih terhadap sesamanya. Sebagaimana firman Allah surah Al-Qalam ayat 4. Dengarkan ya penonton, dengarkan juga ya Lamtiur. Siap! A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad juga bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lamtiur, ada sebuah kisah. Lamtiur mau dengar nggak? Yumna, kisah apa tuh Yumna? Kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti penonton juga mau dengar kan? Dengarkan ya Lamtiur. Pernah pada suatu hari Nabi Muhammad hendak menuju ke Ka'bah. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad merasa ada yang tidak biasa. Ternyata Nabi Muhammad tidak melihat satupun kafir Quraisy yang biasanya melempari beliau dengan kotoran dan yang biasanya meludahi beliau. Setelah Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, "Ya sahabatku, kemana kafir Quraisy yang biasanya melempari
diriku dengan kotoran. Yumna, Lamtiur tahu kemana kafir Quraisy itu. Kemana Lamtiur? Pasti kafir Quraisy itu bersembunyi kan Yumna? Tidak Lamtiur. Penonton tahu nggak kemana kafir Quraisy itu? Sahabat Rasulullah pun menjawab, ya Rasulullah, kafir Quraisy itu sedang sakit. Apakah yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi merasa senang karena kafir Quraisy itu sedang sakit? Yumna, pasti Nabi merasa senang kan Yumna? Tidak Lamtiur. Ternyata Nabi Muhammad ikut prihatin dan berniat untuk menjenguk kafir Quraisy itu. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad menjenguk kafir Quraisy pun merasa bersalah dan memuji akhlak Rasulullah. Setelah itu pun ia masuk Islam. Subhanallah, Allahu Akbar, sungguh mulia hati Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad yang kita cintai. Yumna, Lamtiur jadi terharu. Penonton jadi terharu kan? Untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, marilah kita sejenak bersalawat. Sama-sama ya penonton. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad panutan kita, akhlaknya sungguh mulia. Jika ingin memilih idola, pilihlah Nabi Muhammad saja. Betul atau betul penonton? Takbir. Takbir. Kota Siantar cantik berseri, dipimpin oleh Ibu Susanti. Berakhir sudah uraian hari ini. Semoga kelak kita berjumpa lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamtiur ditinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Tadi namanya siapa? Lamtiur. Lamtiur. Kirain tadi lam tidur. Lamtiur ya. Jadi manggilnya harusnya duet, Yumna dan Lamtiur tadi ya Putri ya. Benar sekali. Kita- Yumna ini udah kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Oke. Yang datang penonton guru-gurunya ya? Iya. Iya, tepuk tangan tepuk dulu untuk tangan guru-gurunya dulu dong. tentunya. Musapas. Senyum mantap. Banyak kali. Mantap. Kalah jargon kita ya sama Yumna. Luar biasa sekali. Yumna sudah siap mendengar komentar? Insya Allah siap. Insya Allah. Untuk itu kami persilakan untuk Ustadz Syukri. Baik Adinda Yumna, kelas berapa tadi? 3 SD. 3. Kelas 3? 3 SD. Wah, masih kelas 3 ya? Oh iya. Tadi kelas 6 kirain ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau mau pakai media, memang harus siap dengan dialog, itu satu. Yang kedua, taruhannya adalah konsentrasi pendengar. Karena pendengaran ini tidak bisa kita baca ritmenya. Kadang-kadang dia suka A, suka B, beda yang tampil sebelumnya memang kehadirannya saja sudah memukau. Tapi ini menjadi bagian dari tantangan buat Ananda Yumna. Kalau Ustadz saran, suara lamtiurnya coba dirubah. Jangan yang mencekik, karena nanti fokus pendengar justru kepada cekikannya. Tidak kepada apa yang dibilang oleh lamtiur tadi. Misalnya boleh aja yang besar. Ada apa ya? Gitu. Boleh saja yang begitu. Nah yang kedua, hati-hati menggunakan istilah yang tadi botak, biru, baju biru ya. Endingkan dia. Karena yang botak berbaju biru banyak. Nah itu dia. Endingkan. Apa endingnya? Sebutkan namanya. Doraemon misalnya. Supaya jangan salah tafsir. Nah yang terakhir,
Keren, karena sudah bisa menguasai panggung, materinya dengan sempurna disampaikan, dan dalilnya juga mengena kepada apa yang mau disampaikan. Ya, Ustadz berharap Ananda Yumna salah satu ustazah yang akan menjadi penguat untuk Kota Siantar ke depan di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Dengan semangatnya Yumna, mungkin kalau mengyelkan TVRI Sumatera Utara dan Dai Cilik ini luar biasa ya Putri. Oh iya, sekarang dipimpin oleh Yumna ya. Bisa Yumna? Iya, coba pimpin Silakan dulu. sayang. Akademi Dai Cilik, kami kecil sudah menjadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu Bangsa, terima kasih Yumna. Luar biasa sekali, sama Lam Tiur dia duet ya Julia. Yumna dan Lamtio. Bukan Lam Tidur. Baik, untuk selanjutnya kali ini berasal dari Serdang Bedagai. Udah ada spanduk juga ini ya Putri ya. Iya, langsung saja kita panggilkan, ini dia Lutfi Maulana Putra. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara, jamaah, oh jamaah, salawatan yuk. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Hadirin di sini nama saya Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wassalatu wassalamu lirrasulillah amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan hadirin yang selalu dilimpahkan rahmat. Tak lupa pula yang jauh di mata tapi dekat di hati. Bapak Gubernur Sumatera Utara yang saya cintai. Dan Bapak Bupati Serdang Bedagai yang saya sayangi. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dukung terus anak Serdang Bedagai. Tanah bertuah, negeri beradat. Semoga saya yang paling mumtaz. Di sini saya akan ceramah tentang keutamaan sedekah. Jamaah. Oh jamaah. Sudah tahu belum apa itu sedekah? Sedekah adalah segala bentuk pemberian yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan
dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Imam Muslim rahmatullah alaih meriwayatkan bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Hadis riwayat Muslim. Mereka yang memiliki materi bersedekah dengan hartanya, uangnya untuk fakir miskin dan agama Allah. Mereka yang tidak bermateri bersedekah dengan tenaganya, waktunya dan hidupnya untuk agama Allah. Bahkan dengan senyum yang manis pun itu juga sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajahi akhika lakas sodakoh." Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Makan arum manis di pagi hari. Senyum yang paling manis, senyumnya juri. Ayo dong kita senyum bersama-sama. Saudara hadirin, rahimakumullah. Sedekah itu murah, sedekah itu mudah, dan sedekah itu berkah. Tidak ada manusia yang miskin karena bersedekah. Harta tidak akan habis karena bersedekah. Jangan tunggu kaya, banyak harta, baru bersedekah. Tapi bersedekahlah, niscaya Allah akan membuat hidupmu bahagia dan berkah. Betul atau betul Pak? Bu? Ingat Pak, Bu, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa menabur sedekah, dia akan menuai pahala dan berkah. Maka kesimpulan ceramah saya adalah, jangan tunggu kaya, banyak harta, baru bersedekah. Tapi bersedekahlah, niscaya Allah akan membuat hidupmu bahagia dan berkah. Now it's the end of time. If you miss me, you can call me anytime. Thanks for your time and see you next time. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi Maulana, Masya Allah. Luar biasa sekali. Lutfi umurnya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun sudah luar biasa seperti ini ya Juli. Tapi langsung saja kita mendengarkan komentar dari juri yang Baik. terhormat kepada Ustadz Rizky, Rizky. kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Ananda Lutfi Maulana Putra. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat? Sehat. Sehat ya. Dari mana tadi ini asalnya? Serdang Bedagai. Serdang Bedagai, iya. Luar biasa Ananda ini ya. Disapanya Pak Gubernur, disapanya Pak Bupati. Jadi kalau Bupati nggak mensupport nih kacau nanti. Ya. Jadi ya. Ini banyak bawa jamaah supporter kayaknya. Banyak ya. Mana supporternya Lutfi? Luar biasa ya. Iya ini naik bisa tuh naik apa nih? Kereta api nih. Iya jadi Pak Bupati ini warganya hadir di sini ya. Baik, Ananda ceramah tadi diawali dengan sholawat ya. Jadi bagaimana supaya mampu menguasai ruangan atau kelas audiens itu dia menyampaikan sholawat di awal ya kan. Selain memang kita menyapa jamaah juga tadi itu bagus. Nah kemudian tadi interaktif dengan jamaah
Dan yang nggak kuat saya ini tadi ada pula pujian untuk Dewan Juri Ustadz ya kan. Nah, ini dari awal sampai Lutfi tampil ini baru Lutfi yang memuji kita ini Ustadz, ya kan? Itu Allah alam bisawab ya. Kemudian tadi ada kesimpulan yang disampaikan dari isi ceramahnya dan menutup ceramah dengan bahasa Inggris itu juga kreatif ya, luar biasa. Hari ini penampilan Lutfi mumtaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Lutfi Maulana Boleh Putra. kembali sayang. Baik, Juli kali ini ya penceramah kita ini datang dari Tebing Tinggi. Mana pendukungnya dari Tebing Tinggi? Oh deg-degan kayaknya, deg-degan. Ya. Kali ini akan membahas tentang menjaga akhlak. Jadi memang tema ini sangat penting karena akhlak ini adalah yang paling utama ya. Benar sekali. Al-adabu fauqal Fauqal ilmi. Kita panggil bersama Faid Iman Syahdri. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Anbiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Tiada kata seindah doa, tiada syair seindah zikir. Maka sepantasnya lah kita memanjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengadakan acara Dai Cilik TVRI Sumatera Utara pada hari yang berbahagia kali ini. Solawat bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbatangkan Islam, kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah, salawat yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para juri yang saya hormati, para penonton, pemirsa dan teman-teman dai sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah yang bermanfaat bagi kalian, yaitu menjaga akhlak. Jamaah. Oh jamaah. Saya mau nanya nih. Apa yang pertama kali jamaah dapatkan ketika jamaah menjaga akhlak? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Yang pertama kali jamaah dapatkan ialah ketentraman di masyarakat dan di keluarga.
Akhlak dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, akhlak dalam berpakaian. Yang kedua, akhlak dalam berbicara. Dan yang ketiga, akhlak dalam berperilaku. Akhlak dalam berpakaian. Kita dalam berpakaian tidak boleh memakai pakaian senonoh, memancing syahwat orang untuk mendekati kita. Jamaah, coba kalian lihat di luar sana, banyak orang yang memakai pakaian yang tidak sopan, tidak mengikuti syariat Islam. Betul apa tidak jamaah? Di mahfuzah telah terletak, laisal jamalu li atwabin tuziyanuna, innal jamala jamala ilmi wal adabi. Bukanlah kecantikan seseorang dilihat dari apa yang telah dipakainya, tetapi kecantikan seseorang dari ilmu dan adab ia. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang akhlak dalam berbicara. Ingat, jangan kalian mengatakan keras, lantang, tegas kepada orang yang lebih tua daripada kalian. Karena itu dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, termasuk kepada kedua orang tua. Jangan sesekali engkau mengatakan kepada orang tua, karena itu bisa menimbulkan kalian tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an telah terletak surah Al-Isra ayat 23 yang Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la takul lahuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, saya sudah memerintahkan ia, jangan menyembah selain ia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika salah keduanya berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada mereka, dan jangan sekali-sekali engkau membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang akhlak dalam berperilaku. Akhlak dalam berperilaku ini banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti kalau di depan orang tua jalannya harus menunduk. Tidak boleh asal nyonong saja, tidak boleh. Karena tidak termasuk akhlak. Sedangkan di mahfuzat telah terletak, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Walaupun kalian semua berilmu, tapi tidak beradab, tidak ada gunanya. Sama saja seperti orang yang tidak berilmu. Jadi kesimpulan dari tausiah saya pada hari ini ialah, jagalah akhlak. Jika kalian tidak ada akhlak, maka kalian akan merusak tauhid kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya peribahasa, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di laci. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan simpan di hati. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Pait biasa. usianya berapa tahun? 12. Pakai mic-nya sayang. Kelas berapa nak? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Ya, luar biasa Udah luar ya. biasa sekali. Langsung saja ya Juli dan juga Pak, kita mendengarkan komentar dari Ustadz Yuzaidi. Baik, Assalamualaikum Faid. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Mana pendukung Faid? Wah banyak sekali ya, 10 juta ya. Nah, dari tebing tinggi. Masya Allah, yang berbentuk manusia mungkin bisa dihitung, tapi yang berbentuk malaikat Masya Allah. Mendoakan Faid ya. Amin. Ini nama Faid, Faid ilman Syahdri. Nah Faid tadi menjelaskan tentang akhlak ya. Jadi alhamdulillah secara poin Faid sudah menyampaikan ada akhlak berpakaian, ada akhlak berbicara, akhlak bertingkah laku ya kan. Nampaknya Faid nih memilih tema akhlaknya sesuai dengan suara Faid, terlalu lembut kali ini suaranya ya.
Mungkin Faid kalau bercakap sama yang lain seperti yang Faid katakan ya, jangan membentak ya. Ini lembut sekali nih Faid. Tapi kalau lagi ada orang salah harus keras juga, keras dan tegas. Jangan juga, janganlah ya. Nanti takut mendukung mereka ya. Nah, ini Faid luar biasa. Kemudian Faid lebih komunikatif lagi, ya, lebih komunikatif. Tadi terkait dengan akhlak kepada orang tua, ya. Jadi kalau akhlak kepada orang tua contohkan. Jadi misalnya sekarang ini anak tidak buat seperti retorika ya, mencontohkan supaya orang terkesan bahwa itu tidak bagus, bahwa itu sangat terpuji misalnya ya. Itu Faid. Jadi ada komunikatif dengan jamaah ya, dengan jamaah ada komunikatif. Kemudian tadi Faid terkait dengan akhlak tadi, Ustadz belum mendengar dulu tadi bagaimana orang yang berakhlak ini. Bagaimana Allah mencintai orang yang berakhlak ini kan. Sehingga orang betul-betul berakhlak. Dia bermaksimal bagaimana akhlaknya. Sehingga sekecil apapun yang dilakukannya dia berakhlak. Tadi ada Ustadz lihat menyampaikan tentang hadis senyum, kemudian mengambil mengambil bebatuan, menyingkirkan tulang di jalan, itu pun adalah akhlak yang sangat baik kan, karena dia sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan itu bukan hanya semata memikirkan manusia, tapi karena dia merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana Faid menggugah orang supaya betul-betul dia berakhlak ya, berakhlak, dan insya Allah akan terasa lah itu. Ya, lebih komunikatif lagi nanti Faid ya. Baik, terima kasih Faid. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Baik. Boleh juga, kembali Faid. Faid. Baik. Luar biasa Alhamdulillah. sekali. Jauh ya Faid dari tebing tinggi. Tapi kali ini kita kembali lagi ke Kota Medan. Mana pendukungnya dari Kota Medan? Dan ini sepertinya peserta terakhir kita ya, Kak Juli, langsung aja kita panggilkan. Ini dia Zia Akila Suryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Adapun judul pidato saya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, oh teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan rupa dan bentuk yang terbaik. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang mancung, dan ada yang pesek. Betul nggak teman-teman? Betul nggak dewan juri? Allah Subhanahu wa taala juga telah merawat kita sejak kita lahir hingga hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita udara untuk bernafas, memberikan kita kesehatan dan waktu luang kepada kita, memberikan kita harta dan jabatan kepada kita, dan masih banyak pemberian Allah yang lainnya. Sudah sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak teman-teman? Mau keadaan suka, mau keadaan duka, pun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan
karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali kepada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Seandainya kita hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Quran surah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Quran surah Ibrahim ayat 34. Sahabat Dajjal, oh sahabat Dajjal. Lantas, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah? Ada yang tahu nggak teman-teman? Menurut Syekh Nawawi Banten, ada 3 cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengucapkan syukur dan menjaga lisan dengan senantiasa berkata baik. Yang kedua, menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan itu tak terhingga. Yang ketiga, tidak mendustakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesimpulan dari ceramah saya ini akan saya sampaikan dengan sebuah pantun. Pergi haji ke Baitullah, pulangnya bareng Pak Camat. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat. Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zia kelas berapa nak? Kelas 3. Kelas 3, baik. Terima kasih ya Zia sudah menyampaikan tausiahnya. Menarik sekali, terima kasih sayang. Baik, nah ini kita sudah di penghujung. Benar. Dan kita akan memberikan waktu kepada Dewan Juri kita untuk memutuskan siapa yang akan melaju atau siapa yang akan tertahan. Akan terhenti ya Julia. Tapi bisa jadi semua juga melaju. Bisa jadi Putri. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susanti Dewayani SPA, Wali Kota Pematang Siantar, mendukung program Akademi Dai Cilik 2023 TVRI Sumatera Utara yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi dengan tujuan mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Semoga TVRI menjadi media pemersatu bangsa, mewujudkan Sumatera Utara bermartabat, serta Pematang Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Harapan ke depan, semoga TVRI Sumatera Utara menjadi media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung acara ya Putri ya. Akan ada hasil yang akan disampaikan oleh Dewan Juri. Benar sekali, kira-kira siapa yang langkahnya terhenti atau yang lanjut ke babak Baik, selanjutnya? langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz kami. Alhamdulillah, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, hari ini menjadi bagian dari kesaksian kita semua bahwa banyak da'i cilik yang insya Allah nanti akan berkontribusi untuk keumatan di Sumatera Utara. Berikut kita minta untuk menyampaikan hasil dari penilaian kita. Baik Bapak Ibu para pemirsa TVRI Sumatera Utara, baik yang ada di studio maupun di rumah, kita akan mengumumkan hasil daripada penampilan peserta Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 episode ke-6 ini. Untuk yang lolos ke babak berikutnya, kita minta maju ke depan. Atas nama Ananda Lutfi Maulana Putra, selanjutnya Ananda Muhammad Ghazwan Ats-Tsauri, Muhammad Wan Mustafa, dan Ananda Yumna Rahadatul Al. Selanjutnya untuk peserta terfavorit atas nama Ananda Azlan Zaidan Hidayat Harahap. Baik Bapak Ibu para penonton pemirsa TVRI Sumatera Utara, inilah anak-anak kita yang lolos ke babak berikutnya. Mudah-mudahan terus belajar dan memberikan penampilan terbaik. Adapun Ananda kita yang belum beruntung terus juga belajar. Insya Allah masih ada waktu, kesempatan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi motivasi ke depan. Amin. Bertemu lagi dengan Akademi Dai Cilik episode selanjutnya. Saya Julaiha Bulungan. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.